Salam Delegasi. Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi hari ini Senin 5 April 2021 digelar di wilayah Kejati, Sumatera Utara dengan tema Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mari kita simak liputannya. Terdapat indikasi praktek KKN. Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi hari ini digelar di wilayah Kejati, Sumatera Utara dengan tema Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Senin 5 April 2021. Deklarasi WBK dan WBBM diikuti oleh Kejari Kabupaten Dairi, Kejari Medan, Kejari Siantar, Kejari Deli Serdang, dan Kejari Tebing Tinggi yang dilakukan secara virtual, serta seluruh jajaran Kejatisu yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ida Bagus Nyoman Wiswantanu SHMH dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara dan menghasilkan satuan kerja yang berintegritas dan bebas korupsi. Kegiatan ini diawali dengan upacara dan dilanjutkan dengan pidato serta arahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pembacaan janji sumpah, serta dilanjutkan dengan penandatanganan yang dilakukan Kejati Sumatera Utara dan jajarannya. Fakta integritas komite bersama mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan tujuan untuk menghindari korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Salah satu kegagalan dalam hal kinerja Kejati dalam arahannya, Setia Untung Ari Muladi, Wakil Kejaksaan Agung Indonesia mengatakan, kurangnya transparansi ke publik serta integrasi kerja yang lemah. Oleh karena itu diharapkan dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM khususnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Paparnya yang dilakukan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati saudara Wakajati, rekan-rekan para asisten, para kajari, seluruh koordinator, para kasubag pemeriksa, seluruh jaksa dan ibu yang hadir pada kesempatan ini. Utamanya kami ucapkan terima kasih atas pengarahan yang diberikan kepada kami Bapak Wakil Jaksa Agung. Jika pandemi COVID-19 sudah berlalu, kami mohonkan Bapak Wakil Jaksa Agung berkenan untuk mengunjungi kami, melihat secara langsung kondisi perubahan yang kami buat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Semoga atas perkenan dan dukungan Bapak, doa dari Bapak, kami semua tetap sehat dan semangat di dalam melaksanakan tugas dan kemudian mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama dan harapan pimpinan untuk menjadikan kejaksaan lebih baik, menjadi pelayan masyarakat dan meningkatkan citra adiaksa di masyarakat. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya kami seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta para kajari yang hadir beserta jajarannya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Wakil Jaksa Agung
selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga Bapak semakin sehat dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Harapannya WBK dan WBBM dapat diimplementasikan dengan baik di semua wilayah jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar bebas dari korupsi seperti yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Deli Serdang di tahun 2018 dan Kejaksaan Dairi di tahun 2020. Kegiatan ini sendiri dilanjutkan dengan peresmian perluasan gedung kantor Adiaksa Hall dan gedung pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Gedung PTSP sendiri untuk pelayanan umum dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kejati Sumatera Utara juga berkolaborasi dengan pihak Bank Mandiri, PT PN 3, PLN, PT PN 4, Bank BRI, Bank BNI untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam arahannya, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu SAMH mengatakan dengan fakta integritas komite bersama mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Sumatera Utara. Kejati Sumatera Utara juga optimis untuk mendapatkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2021 dengan langkah awalnya harus bekerja keras dan ikhlas serta berintegritas sesuai dengan sumpah jabatan yang diemban. PTSP dulu kami tempatkan di ruangan itu, namun kami rasakan bahwa banyak kekurangannya. Jadi banyak juga pelayanan yang dilakukan di ruang kerja, sehingga kami merasakan bahwa pelayanan itu tidak optimal dan pencegahan untuk terjadinya penyimpangan itu bisa dengan optimal kita hindari kalau gedung ini sudah kita resmikan. Kami semua memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membuat gedung PTSP ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal, menghindari terjadinya praktek pungli, KKN, nepotisme. Itu yang paling penting, dan kemudian atas kerjasama dan bantuan dari saya sebut saja dari PT PN 3 CSR, beliau setelah kami berbincang-bincang, kemudian udah bangun saja Pak, beliau membantu kami melalui CSR sehingga PTSP ini dapat kami wujudkan. Selanjutnya kami juga membangun berbagai sarana dan prasarana, antara lain kami ingin bagaimana listrik kami itu tidak padam, hidup begitu, dan kemudian terlihat lebih rapi, sehingga kemudian dari kawan-kawan pun dari PLN membantu kami untuk pembuatan gardu induk, dan kemudian ada generator di sana nanti yang akan ditempatkan dan menambah kerapian kantor kami. Semua ini juga kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan nanti kami masih banyak lagi yang perlu program-program yang akan kami buat dengan menambah sarana prasarana untuk optimalisasi kinerja kami. Untuk itu
atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat datang Bapak, kawan kami dari BRI. Silakan Pak. Jadi kami ulangi lagi bahwa pembangunan PTSP ini adalah tiada lain untuk memberikan pelayanan agar lebih efektif dan efisien pada masyarakat. Jadi aksesnya sudah langsung bisa masuk dari pintu ini, kemudian alur-alur bagaimana pelayanan sudah kami tetapkan, juga waktunya, standar pelayanannya juga sudah kami buat, sehingga nanti memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari para adiaksa yang ada di sini. Selanjutnya juga kami melengkapi area PTSP ini dengan IT, Bapak. IT sehingga memudahkan juga akses data yang diperlukan oleh masyarakat. Kiranya demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, gedung PTSP ini bisa kami bangun, dan sekaligus sebagai perwujudannya pada hari ini Senin tanggal 5 April tahun 2021 kami secara resmi menyatakan pembangunan dan penggunaan gedung PTSP ini digunakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk Sumatera Utara yang bermartabat dan hebat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Tekan. Kami kenalkan yel-yel dari kami semua. Kerja tisu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PTSP dulu kami tempatkan di ruangan itu. Namun kami rasakan bahwa banyak kekurangannya. Jadi banyak juga pelayanan yang dilakukan di ruang kerja, sehingga kami merasakan bahwa pelayanan itu tidak optimal dan pencegahan untuk terjadinya penyimpangan itu bisa dengan optimal kita hindari kalau gedung ini sudah kita resmikan. Kami semua memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membuat gedung PTSP ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal, menghindari terjadinya praktek pungli, KKN, nepotisme. Itu yang paling penting. Dan kemudian
atas kerjasama dan bantuan dari saya sebut saja dari PT PN 3 CSR beliau. Setelah kami berbincang-bincang, dia udah bangun saja Pak. Dia membantu kami melalui CSR sehingga PTSP ini dapat kami wujudkan. Selanjutnya kami juga membangun berbagai sarana dan prasarana, antara lain kami ingin bagaimana listrik kami itu tidak padam, hidup begitu, dan kemudian terlihat lebih rapi, sehingga kemudian dari kawan-kawan pun dari PLN membantu kami untuk pembuatan gardu induk, dan kemudian ada generator di sana nanti yang akan ditempatkan dan menambah kerapian kantor kami. Semua ini juga kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan nanti kami masih banyak lagi yang perlu program-program yang akan kami buat dengan menambah sarana prasarana untuk optimalisasi kinerja kami. Untuk itu, atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat datang Bapak, kawan kami dari BRI. Silakan Pak. Jadi kami lagi-lagi bahwa pembangunan PTSP ini adalah tiada lain untuk memberikan pelayanan agar lebih efektif dan efisien pada masyarakat. Jadi aksesnya sudah langsung bisa masuk dari pintu ini, kemudian alur-alur bagaimana pelayanan sudah kami tetapkan, juga waktunya, standar pelayanannya juga sudah kami buat, sehingga nanti memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari para adiaksa yang ada di sini. Selanjutnya juga kami melengkapi area PTSP ini dengan IT, Bapak. IT sehingga memudahkan juga akses data yang diperlukan oleh masyarakat. Kiranya demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, gedung PTSP ini bisa kami bangun, dan sekaligus sebagai perwujudannya pada hari ini Senin tanggal 5 April tahun 2021 kami secara resmi menyatakan pembangunan dan penggunaan gedung PTSP ini digunakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk Sumatera Utara yang bermartabat dan hebat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Tekan. Kami
kami kenalkan yel-yel dari kami semua. Kejati Su, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pidato Wakil Jaksa Agung tadi mengatakan dari 29 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, baru 2 yang memperoleh WBK. Apa nih upaya nanti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempercepat memperoleh predikat WBK dan WBWM ini, Pak? Ya, inilah upaya-upaya kita. Pertama, melengkapi sarana prasarana pelayanan. Yang kedua, tentunya kami ingin mendorong semua satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya lagi dan komitmen bersama untuk bagaimana bisa melaksanakan tugas tanpa ada penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang kami dorong untuk meningkatkan lagi kompetensi dari kawan-kawan semua. Iya. Pak, soal kritikan dari Wakil Jaksa Agung tadi, Pak, yang katanya pelayanan masih belum maksimal, ini gimana, Pak? Itulah yang kami perlu benahi, sehingga kami membuat gedung pelayanan terpadu satu pintu ini. Karena kita tahu sendiri bagaimana masih mindset dari rekan-rekan yang kita masih perlu perbaiki terus-menerus, sehingga kami juga akan melakukan training terhadap mereka untuk bisa meningkatkan bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang baik. Target Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pak, untuk memperoleh WBK dan WBPM ini 2021 berapa ini, Pak, satuan kerjanya? Terkait dengan target itu kan penilaian dari pimpinan pusat. Sehingga kami mendorong semua satuan kerja di Kejari untuk ikut dengan harapan bahwa kita bisa memperbaiki kinerja dari satuan-satuan kerja itu. Nah, mengenai hasil nanti, kita yang penting sekarang bekerja dengan optimal sekali untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan kami bersama WBK dan Mohon izin Bapak, saat ini seperti kita ketahui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah 3 kali masuk dalam pencanangan WBK WBPM terhitung 2018, 2020 dan saat ini. Apakah saat ini Bapak selaku pimpinan tertinggi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara optimis untuk meraih? Kami pasti optimis untuk itu, karena tadi Bapak-Bapak lihat semangat dari kawan-kawan itu luar biasa, sehingga dengan itu kami bisa merasakan semangat dan komitmen yang sama untuk bisa maju meraih WBK dan WBPM. Pak, tadi ada sedikit yang disampaikan bahwasanya pimpinan menjadi role model. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu, Pak? Ya. Untuk WBK. Setiap pimpinan harus menjadi role model bagi bawahan. Dia menjadi contoh dari bawahannya bagaimana berperilaku yang baik, bekerja maksimal, kerja keras, kerja yang ikhlas, kerja tulus untuk bisa menghasilkan sesuatu pekerjaan yang optimal di dalam penegakan hukum dan kemudian memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat. Terima kasih. Pak, untuk menuju zona integritas sendiri, Pak, dari Kejati, langkah awal apa yang dilakukan, Pak? Ya, tadi saya sudah mengingatkan, integritas sendiri kan sebenarnya sudah tertuang di dalam sumpah jabatan kami. Sehingga kalau itu dilaksanakan dengan maksimal, bekerja bagaimana baik, profesional, meningkatkan kompetensi, jujur, adil, ikhlas, itu sudah merupakan modal utama dari penegak hukum untuk mencapai integritas yang baik. Terima kasih, Pak. Demikian laporan tim delegasi TV. Tetap dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak.